FA Hadi. Akan tetapi ketiga saksi tersebut berhalangan hadir dikarenakan saudara Mahendra Dito masih dalam perawatan sakit beruang bicara. Kemudian untuk saudara FA Hadi Vietnam Dito yang bersangkutan sedang berada di Lampung, Sumatera, dan yang terakhir saksi atas nama Hairul Yusri yang bersangkutan masih dalam keadaan berduka atas wafatnya ibu kandung. Baik, majelis bisa meminta surat panggilannya. Baik, kita bisa cek dulu apakah sudah sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 227 dan 156 ya. Untuk saksi Mahendra itu seperti yang saudara penuntut umum utarakan tadi, bahwa yang bersangkutan masih dirawat. Apakah ada surat keterangan yang baru dari dokter pemeriksa atau dari rumah sakit tempat di mana terdakwa dirawat? Tidak ada. Tidak ada ya, berarti tidak ada yang sah begitu ya. Baik. Untuk saksi M. Haji Yusuf bin Kamsiko, apa alasannya? Untuk saksi atas nama FA Hadi Yusuf bin Kamsiko, alasannya yang nomor 3, yang mulia izin yang bersangkutan masih berada di kampung halaman di Lampung. Masih berada Di kampung halamannya di Lampung. alasan apa di kampung? Di Lampung atau di kampung? Di kampung halamannya, di kampung halamannya Ya. berada di Lampung. Di Lampung, gitu ya. Ada cara apa di Lampung? Tidak dikatakan secara spesifik yang mulia. Untuk saksi Hairul Yusri, Untuk saksi atas nama Hairul Yusri bin Nabi Muhammad Khair yang bersangkutan bahwa masih dalam keadaan berduka atas wafatnya ibu kandungnya. masih dalam keadaan berduka atas wafatnya. Ibu kandung. Kapan meninggalnya ibunya? Bisa dijelaskan? Tidak dijelaskan secara spesifik yang mulia. Jadi tahun kemarin gitu. Baik. Dari penasihat hukum, silakan maju ke depan. Iya, tadi sudah kami tanyakan, tidak ada. Tidak ada. Bagaimana tahu yang menentukan dari itu? Nanti kita sudah tangkap. Sudah baca ya. Silakan dari penasihat hukum ada tanggapan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Mohon maaf, jaksa penuntut umum kenapa bisa menjadi orang saksi hari ini, bisa tahu seseorang masih di rumah sakit, tapi tidak bisa menunjukkan sakitnya. Tolong bacakan kepada kami, khususnya kepada masyarakat yang ada melihat dia itu sebetulnya dirawat di rumah sakit mana. Karena kemarin banyak wartawan yang mencari tidak ketemu dia ada di mana. Tolong Anda bacakan biar didengar oleh masyarakat. Supaya jaksa tidak jadi orang saksi hari ini, ya.
tiba-tiba jadi saksi tahu dia masih sakit, ini kan aneh sekali, ya. Ada lagi tanggapannya? Ada, satu dulu ya. Satu. Saya minta Iya, yang sekalian ditanggapi nanti. Silakan dilanjutkan. Oke, yang kedua, mohon karena sudah yang kedua kalinya ini mempermainkan ya lembaga peradilan, termasuk juga majelis hakim yang mulia sebagai wakil Tuhan, mohon sekarang diputuskan ya dikeluarkan penetapan perkara ini dihentikan atau diputuskan untuk tidak bisa dilanjutkan karena ini sebagaimana majelis hakim yang mulia menyatakan ini adalah delik aduan absolut ya. Mohon sekarang dikeluarkan keputusan atau penetapan perkara ini tidak bisa dilanjutkan karena sudah dua kali tidak jelas pelapornya dan ini sangat ya berisiko buat lembaga yang terhormat ini. Sebentar, ada sedikit. Sebentar. Ada tambahan sedikit ya. Ulaskan dulu dari tim penasihat hukum. Ya, ada tambahan ya. Boleh tadi disampaikan pada saat itu. Mohon dengan kejadian ini dua kali tidak jelas, ya mohon dipertimbangkan posisi terdakwa yang sakit. Mohon permohonan kami yang beberapa hari yang lalu bisa dipastikan. Kami akan siap mendatangkan kapan saja terdakwa di persidangan ini. Saya jamin. Mohon dipertimbangkan itu supaya dikabulkan pengalihan jenis penanganannya. Kami akan datangkan kapan saja. Kalau perlu sidang setiap hari saya akan bawa. Jangan lagi ke masa satu minggu dua kali. Ada lagi Cukup sebentar, saya tambah. dari timnya dulu. Cukup ya. Dari terdakwa ada yang ingin ditambahkan terkait dengan ketidakhadiran saksi. Yang mulai itu saya kecewa. Saya pengen selesai masalah ini karena saya tiba-tiba kesakitan yang mulia. Saya udah berapa lama lagi? Cukup ya. Baik, dari penuntut umum ada bisa beri klarifikasi penjelasan. Selamat siang mulia. Kemarin pada tanggal 14 Desember 2022, penasihat hukum dari ketiga orang saksi tersebut memberikan surat kepada kami yang perihal permohonan pemeriksaan saksi korban dalam perkara pidana nomor 853/2022 pada hari Kamis tanggal 15 Desember di Pengadilan Negeri Serang. Para saksi tersebut tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan saat ini Mahendra Dito masih dalam perawatan medis dengan sakit DBD. Terima kasih. Mohon maaf ya, saya langsung. Sebentar, ini bukan debat kusir ya. Jadi Saya harapkan jaksa jujur. Di mana ya? Coba enggak. Jangan rumah sakit bisa se-Indonesia nanti ya. Kalau enggak ya, jangan seperti ini lah persidangan dia. Baik, silakan umum untuk menjelaskan sebenarnya keberadaan saksi korban sekarang ada di mana. Apakah penuntut umum mengetahui sendiri, melihat langsung sendiri, atau tidak keberadaannya? Kalau memang tidak, ya sudah, itu. Ya, silakan dikasih penjelasan. Terima kasih yang mulia, kami hanya berdasarkan surat pemberitahuan saja saksinya sendiri. Ya, baik kalau gitu ya. Oke. Yang mulia. Sudah cukup ya, Cukup yang mulia. Sebetulnya simpel. Anda hanya menjelaskan kepada kami, kepada majelis hakim yang mulia, saksi korban dirawat di rumah sakit ini, titik jalan ini selesai. ya. Nah, jangan bilang di rumah sakit, di Indonesia di rumah sakit, jangan dipermain-main begini lah. Sebentar ya, cukup ya. Baik, saya rasa majelis hakim sudah bisa mengambil semua apa yang diungkapkan oleh penuntut umum maupun dari penasihat hukum ya. Jadi majelis hakim akan
saksi yang sudah dipanggil ya. Ya. Sidang kita stop dulu ya, 5 menit. Mojo balikun guys, balikun guys, balikun. Mojo, tendah. Pokoknya megas, kudu balik wae gas. Tendah guys, tendah. Oh nyali, nyali. Mana ngerakeun, mana menyoo aparatur negara sia Edan ngerakeun nah lebok ngerakeun rakyat Indonesia. lain lebok anu atensi era tuh mana ayeuna. Bener. Hop mau. Aduh, liur guys, karunya aing karunya. Bener. Aduh, kacau. Kita nyali untuk datang memberikan keterangan dan memberikan keterangannya dia, kesaksiannya di depan majelis hakim. Oke guys, ini namanya permainan. Bapak lawyer, coba gua wawancara. Gimana menurut Bapak lawyer? Bapak lawyer gimana ini? Ini udah mempermainkan sidang ini yang terhormat ini. Nggak boleh begini caranya. Oh gitu. Jadi kita harus harus dilepas dulu. Konsekuensinya apa? Bisa dipidanain. Mempermainkan sidang nih. Oh gitu. Nggak boleh begitu caranya. Oh gitu ya. Oh, nggak boleh. Harapannya majelis hakim hari ini bisa mengeluarkan penetapannya. Ini kita dikeluarkan dulu. Dikeluarkan ya. Dikeluarkan dulu. Oke. Kalau sidang hadir lagi gitu. Jangan Mantap. cepat sidangnya Pak, lanjut Pak. Mantap. Dilanjut aja, tapi dikeluar dulu kasihan. Kasihan ya. Kasihan ini orang punya anak kecil kan. Iya. Main-main sidang. Gitu. Main-main. Dari Ketua Sri Kandi gimana? Ketua. Apa? Ada statement apa untuk persoalan ini? Semangat tetap Niki kalau bisa keluarkan Hari ini. Keluarkan kalau bisa. Oh gitu ya? Ya. Sri Kandi Pemuda Pancasila dukung, Niki. Dukung. 1000% dukung. Oh, kameranya di sini kameranya guys. Intinya kita berharap kebebasan guys. Demi dan atas nama keadilan ya. Demi dan atas nama keadilan. Kalau memang di negara kita masih ada, maka majelis hakim yang mulia harus terlebih dahulu mengambil sebuah keputusan untuk segera mempertimbangkan apa yang sudah dimohonkan oleh penasihat hukum dari saudara terdakwa. Ini demi dan atas nama keadilan. Bebaskan Nikita Mirzani. Takbir. Bukan takbir. Kacau guys. Paleng, gue paleng tau nggak lu? Paleng. Ini penonton 12.000 nih. 12.000 penonton emang udah. Nantak edan. 12.040. Udah berani lagi. Siap. Wih. Berapa lawyer nyarinya? Nih, lawyer kita guys. Kita tunggu keputusannya guys. Ini keputusannya nih guys. Keputusannya guys. Baik, kalau kita Yakin. Kak, yakin gak dibebasin? Yakin. Abai. Terkait dengan ketidakhadiran saksi dan proses persidangan ini selanjutnya. Yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa kita bersidang melakukan proses persidangan ada rambu-rambunya, ada relnya. Relnya itu apa? Itu KUHP, ya, Kitab Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Jadi
segala sesuatu yang majelis hakim putuskan dalam persidangan ini tentunya berdasarkan pada ketentuan hukum acara pidana. Ya. Terkait dengan ketidakhadiran para saksi yang seterusnya ini adalah tanggung jawab penuntut umum. Ya. Majelis hakim mengambil sikap ya, bahwa ketidakhadiran saksi harus didasarkan pada ketentuan KUHP. Ya. Ketidakhadiran saksi terkait dengan ketentuan KUHP. Ya. Pertama kita harus melihat apakah para saksi tersebut sudah dipanggil secara sah dan patut oleh penuntut umum. Ya. Setelah majelis hakim mempelajari dan membaca surat panggilan atau relat panggilan yang diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan tadi, dari beberapa surat panggilan tersebut, majelis hakim menilai bahwa panggilan tersebut tidak sah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Ya, karena pertama tidak memenuhi ketentuan 146 KUHP dan ketentuan 227 KUHP, di mana surat panggilan harus dilakukan secara langsung oleh petugas yang melakukan pemanggilan dan harus bertemu langsung dengan orang yang dipanggil menjadi saksi. Dan orang yang dipanggil menjadi saksi harus menandatangani relat tersebut. Ya. Sedangkan dalam relat panggilannya sudah kami terima, panggilan penuntut umum dilakukan melalui pos atau surat paket ya, CNC ya. Jadi tidak dilakukan pemanggilan langsung ke yang bersangkutan, sehingga tidak tahu apakah yang bersangkutan benar-benar ada di tempat atau ada halangan yang lain. Itu yang pertama ya, penasihat hukum. Yang kedua, majelis hakim tentu belum bisa melakukan upaya pemanggilan paksa kepada para saksi tersebut sebelum relat panggilan atau surat panggilan yang diajukan oleh penuntut umum kepada para saksi yang nantinya akan dipanggil tersebut sah terlebih dulu. Ya. Jadi majelis hakim tentu mengambil langkah sesuai dengan ketentuan KUHP. Bunyinya ketentuan KUHP pasal 159 ya, supaya paksa bisa dilakukan setelah panggil secara sah, dan majelis hakim kesimpulan dari situ yang bersangkutan tidak mau hadir. Hal tersebut bisa saja terjadi apabila ada halangan atau alasan-alasan yang menurut ketentuan pasal 162 ya, saksi tidak bisa hadir di persidangan masih bisa diperkenankan apabila 1 meninggal dunia, 2 ada halangan yang sah, 3 tempat kediamannya jauh, 4
tugas negara. Tetapi sebelum itu kita masuk ke situ, terlebih dulu harus sah dulu panggilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Ya. Jadi baik terdakwa, penasihat hukum maupun semua pengunjung di sini bisa melihat, ya, apakah penuntut umum ini serius dalam memanggil para saksi tersebut. Ya. Jadi majelis hakim berdasarkan pertimbangan itu tadi, ya, mengambil suatu putusan, ya, bahwa oleh karena sesuai dengan kalender jadwal sidang yang sudah kita tetapkan, masih ada kesempatan satu kali lagi penuntut umum untuk menghadirkan saksi fakta, ya, pada hari Senin tanggal berapa? 19 Desember 2002. Maka majelis hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil yang terakhir, ya, kepada para saksi, khususnya saksi korban Mahendra Dito. Ya. Sedangkan untuk saksi-saksi yang lain, ya, tentunya karena kemarin keputusan setelah ketentuan pasal 84, ya, maka sudah mengambil menyusun dakwaannya bisa menghadirkan saksi yang berada di Serang. Ternyata apabila tidak bisa menghadirkan menjadi hal yang lucu. Ya, alasan-alasan yang tadi disebutkan tadi, seperti apa tadi, masih di kampung Kalah, masih dalam suasana duka, itu bukan menjadi alasan yang sah untuk tidak hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 162 KUHP. Ya. Apalagi saksi-saksi tersebut berdomisili di Serang, Kabupaten Serang. Ya. Jadi silakan penuntut umum sekali lagi sesuai dengan sudah kita sepakati 3 kali kesempatan untuk memanggil yang terakhir kalinya, ya, semua saksi fakta, baru persidangan yang datang kita lihat, ya, apakah mereka datang atau tidak, baru kami majelis hakim akan mengambil keputusan sesuai dengan KUHP. Ya. Jadi apabila tadi yang dibicarakan oleh penasihat hukum upaya menghentikan perkara ini belum nanti saatnya, ya, kita lalui proses itu dulu. Ya. Jadi ini berbeda dengan acara perdata, ya. Ini acara pidana, ada banyak, kita harus melalui rel tersebut. Ya, tidak bisa kita keluar dari rel. Itu, ya. Sekali lagi, terakhir kali, apabila penuntut umum tidak bisa menghadirkan saksi, maka kami anggap ya tidak ada saksi. Gitu, ya. Terkait dengan permohonan dari penuntut umum dari mana ini? Dari mana ini?
secara telekonferensi. Tadi saudara pernah menyatakan bahwa dari pihak penasihat hukum korban supaya dilakukan pemeriksaan secara telekonferensi, ya, ya kan? Sudah lihat tadi penasihat hukum? Saya tidak akan melihat yang mulia, karena tidak sesuai dengan soal. Ya, baik. Saya tidak diadakan uang. Ya. Itu pendapat dari penasihat hukum. Ya. Setelah tadi majelis hakim bermusyawarah terkait dengan hal ini, permohonan untuk diperiksa secara telekonferensi memang dalam kuhap tidak diatur, tetapi dalam terma peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan penanganan perkara pidana secara elektronik di pengadilan negeri, hal itu bisa dimungkinkan. Tetapi ini ada tetapinya. Pemeriksaan sidang kalau mau telekonferensi, saksi tetap harus dihadirkan di persidangan, bukan di rumahnya sana atau di kantor kejaksaan. Ya, seperti itu. Jadi tetap harus hadir di Serang. Ya, sebenarnya tidak perlu takut. Ya, saya rasa rekan-rekan media pun tolong untuk mendukung